I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ilma Iswari sebagai pemateri kedua. Dan saya Arif Hidayatullah sebagai pemateri ketiga. Dan saya Maulida sebagai pemateri 1. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan apa sih itu sistem perpustakaan. Dan kami bertiga akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih sistem dalam sebuah perpustakaan itu bekerja. Baik itu dalam segi perancangannya kayak gimana, baik itu dalam segi pengimplementasi kodenya itu kayak gimana, dan bagaimana cara kerja dalam sebuah sistem itu bekerja. Baik, saya sebagai materi pertama akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi kami, yaitu sistem perpustakaan tersebut. Baik, biar lebih lanjutnya, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai materi pertama akan melanjutkan penjelasan saya tentang bab 1, yaitu latar belakang. Pada bagian latar belakang ini, kami menjelaskan alasan mengapa sistem perpustakaan berbasis database ini dibuat. Perpustakaan merupakan sarana penting dalam mendukung proses pembelajaran dan menyediakan informasi. Dalam kegiatan perpustakaan terdapat berbagai proses seperti pendataan buku, pendataan anggota, peminjaman buku, pengembalian buku, dan pembuatan laporan. Pada banyak perpustakaan, proses pengolahan data masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan atau arsip, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan, kehilangan data, keterlambatan, pencarian informasi, serta kesulitan dalam membuat laporan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan sebuah sistem basis data perpustakaan yang dapat membantu pengelolaan data secara struktur, cepat, aman, dan efisien. Dengan adanya sistem perpustakaan berbasis database, seluruh data dapat tersimpan secara digital dan mudah diakses kapan saja. Tujuan utama pembuatan database ini adalah untuk membantu pengelolaan perpustakaan agar lebih efektif dan efisien. Tujuan yang pertama yaitu mempermudah pengelolaan data buku. Dengan database, data buku dapat disimpan secara rapi dan mudah diperbarui. Yang kedua, mempermudah pendataan anggota perpustakaan sehingga identitas anggota dapat tersimpan dengan baik. Yang ketiga, membantu proses peminjaman dan pengembalian buku agar semua transaksi tercatat otomatis di dalam sistem. Dan yang keempat, sistem ini juga dibuat untuk mengurangi kesalahan pencatatan yang biasanya sering terjadi pada sistem manual. Dan yang kelima, database mempermudah pembuatan laporan karena data sudah tersimpan secara struktur dan dapat ditampilkan. Dan yang keenam, menyimpan data secara aman dan struktur. Pada studi kasus ini, kami membuat sistem perpustakaan yang digunakan untuk membantu petugas dalam pengelolaan struktur aktivitas perpustakaan secara digital. Dalam sistem ini, petugas atau admin memiliki tugas untuk menginput data buku dan anggota, kategori buku, serta pengolahan transaksi peminjaman dan pengembalian. Misalnya, ketika ada anggota peminjaman buku, petugas hanya perlu memasukkan ID anggota dan ID buku ke dalam sistem. Data tersebut kemudian otomatis tersimpan ke database. Sistem juga dapat membantu mengecek buku yang sedang dipinjam, bukan yang sudah dikembalikan, dan keterlambatan pengembalian. Dengan adanya sistem ini, pekerjaan petugas menjadi lebih cepat, data lebih aman, dan pelayanan kepada anggota menjadi lebih baik. Dan yang kedua, kebutuhan data. Dalam pembuatan sistem perpustakaan, diperlakukan beberapa jenis data agar sistem dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah data buku, dan yang kedua data anggota, dan yang ketiga data petugas atau admin, dan yang keempat data kategori buku, dan yang kelima data peminjaman, dan yang keenam data pengembalian, dan yang ketiga identitas yang digunakan. Pada sistem perpustakaan ini terdapat beberapa identitas utama, yaitu buku, anggota, petugas, kategori buku, peminjaman, dan pengembalian. Mungkin hanya ini dari pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri ke-1. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu ERD dari sistem perpustakaan. Jadi ERD itu adalah Entity Relationship Diagram. Itu adalah gambaran yang menunjukkan hubungan antar data dalam database. Kalau diibaratkan, ERD itu seperti peta yang menjelaskan siapa berhubungan dengan siapa. Pasti ada teman-teman yang bertanya tentang di gambar tersebut kenapa harus pakai persegi panjang, bentuk oval, dan belah ketupat. Jadi, penjelasan bentuk pada ERD itu yang pertama di sini ada persegi panjang, digunakan untuk entitas atau tabel dalam data utama. Dan yang kedua di sini ada bentuk oval, digunakan untuk atribut atau isi dari entitas. Kemudian ada belah ketupat, digunakan untuk relationship atau hubungan. Jadi kesimpulan sederhananya di sini di ERD ini kotak itu adalah data utama seperti buku dan anggota. Nah, sedangkan lingkaran itu isinya data seperti nama dan ID. Nah, sedangkan belah ketupat itu hubungannya misalnya anggota meminjam buku. Seperti itu ya teman-teman. Baik, di sini penjelasan selanjutnya yaitu hubungan antar entitas. Dalam ERD sistem perpustakaan, ada beberapa entitas utama seperti buku, anggota, peminjaman, admin, kategori buku, dan pengembalian. Nah, hubungan yang terjadi di antara kategori tersebut yang pertama ada kategori buku serta buku. Hubungannya yaitu one to many. Bisa diartikan dengan satu kategori bisa punya banyak buku. Seperti itu teman-teman. Di sini untuk kategori keduanya yaitu anggota serta peminjaman. Hubungannya yaitu one to many. Artinya satu anggota bisa meminjam banyak buku. Tapi satu peminjaman hanya milik satu anggota. Jadi untuk yang ketiga di sini buku serta peminjaman. Hubungannya di sini yaitu one to many. Artinya satu buku bisa dipinjam berkali-kali atau di waktu berbeda. Tapi satu transaksi peminjaman hanya satu buku. Selanjutnya di sini peminjaman ke pengembalian. Hubungannya one to one. Artinya satu peminjaman hanya punya satu pengembalian. Seperti itu teman-teman. Untuk penjelasan lebih lanjutnya silahkan disimak terus ya videonya. Selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang primary key dan foreign key. Pada setiap tabel di sistem perpustakaan, primary key itu adalah kunci utama yang digunakan untuk membedakan setiap data agar tidak ada yang sama. Contohnya ID buku, yaitu setiap buku punya ID berbeda. Nah, yang kedua di sini foreign key. Foreign key adalah kunci tamu yang digunakan untuk menghubungkan antar tabel. Contohnya di sini yaitu ID kategori di tabel buku, yaitu untuk menghubungkan buku dengan kategori. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari tabel tersebut. Yang pertama ada kategori buku. Tabel kategori buku memiliki primary key yaitu ID kategori dan tidak memiliki foreign key karena ini adalah tabel utamanya. Nah, dan yang kedua di sini ada buku. Tabel buku memiliki primary key ID buku dan foreign key-nya di sini yaitu ID kategori yang menghubungkan buku dengan kategori lainnya. Terus di sini yaitu anggota. Tabel anggota memiliki primary key ID anggota dan tidak memiliki foreign key. Dan di sini yaitu peminjaman. Tabel peminjaman memiliki primary key ID peminjaman dan foreign key seperti ID anggota yang menghubungkan ke anggota lainnya. Selanjutnya pengembalian. Tabel pengembalian memiliki primary key ID pengembalian dan foreign key-nya di sini yaitu ID peminjaman yang menghubungkan ke data peminjaman. Selanjutnya petugas. Tabel petugas memiliki primary key sebagai identitas petugas dan tidak memiliki foreign key.
Jadi, primary key digunakan untuk identitas unik setiap data, sedangkan origin key digunakan untuk menghubungkan antara tabel agar data tersebut dan saling terintegrasi. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari saya sebagai pemateri kedua. Selanjutnya jangan lupa disimak ya video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu dengan menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Aplikasi yang tempat kita memakai ngoding, yaitu dengan menggunakan aplikasi XMPP namanya. Nanti teman-teman bisa menginstal di Windows teman-teman masing-masing. Nah, kemudian langsung saja sekarang kita akan masuk ke bagian pengkodingannya itu. Nah, yang pertama kita harus mengklik di sini ada tombol start. Nah, tinggal teman-teman klik di sini, kemudian di sini kan ada dua, yaitu kita harus menekan tabel Apache sama yang MySQL di sana. Kemudian selanjutnya teman-teman masuk ke file CMD-nya itu dengan cara Windows plus R nanti di sana. Nah, kemudian tinggal kita namain di sini apa nama filenya tersebut biar kita mudah kita akses nanti. Nah, misalkan di sini saya menamakan project perpustakaan part 5 misalkan contohnya. Kemudian tinggal kita oke. Nanti langsung teman-teman akan dibawa ke ruangan codingannya langsung. Nah, kemudian langkah pertama yang harus kita ketik di sini yaitu dengan membuat strukturnya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke file-file yang ada dalam file project kita. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mengetik cd titik. Maksudnya apa? Kita harus masuk ke folder kita terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ketik lagi cd spasi titik. Nah, apa maksudnya di sini apa perbedaan yang cd di atas sama cd yang di bawah? Ini kita akan masuk ke bagian yang kedua itu dengan kita sebagai usernya gitu di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kita masuk ke file program XMPP-nya dengan kita mengetik cd XMPP. Nah, setelah kita masuk lagi ke program MySQL-nya itu cd MySQL. Kemudian tinggal kita enter. Setelah kita udah masuk, nah nanti kita masuk lagi ke folder cd bin-nya itu. Soalnya di sini udah tersedia berbagai macam program, misalnya file-file programnya yang akan bisa kita jalankan. Kemudian lanjut di sini kita akan masuk ke bagian MySQL-nya. Dan kita mengetik MySQL root. Nah, apa maksudnya? Nanti setelah kita menjalankan ini, nanti kita akan masuk ke file database-nya itu dengan kita sebagai adminnya, kita yang mengaturnya nanti di sana. Nah, tinggal kita enter, boom. Nah, nanti kita masuk ke bagian MariaDB-nya. Langkah selanjutnya yang akan teman-teman lakukan yaitu membuat database-nya atau membuat tempat untuk menyimpan database-nya tersebut. Kemudian caranya itu dengan mengetik create database apa yang kita namakan. Misalkan contohnya seperti tadi itu kan nama sistem kita yaitu perpustakaan otomatis. Kita namai di sini create database perpustakaan. Kemudian kita akhiri dengan tanda titik koma. Kemudian kita enter. Nah, di sini kan udah tertera di sini query oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan cara membuat nama database yang ada dalam sistemnya itu dengan cara yaitu kita harus menamakan di sini use database apa yang kita buat itu. Soalnya di sini kan udah kita buat create database perpustakaan, otomatis kita taruh di sini use perpustakaan
perpustakaan. Sama di sini juga kita harus akhiri dengan titik koma. Kemudian kita enter. Nah, otomatis apa sih maksud use perpustakaan ini? Use ini kan maksudnya itu supaya kita dapat mengakses atau membuat tabel-tabel yang ada dalam perpustakaan tersebut. Itu maksudnya, makanya kita pakai use perpustakaan. Kemudian kalau udah tertera tanda kayak gini, otomatis kita tinggal masuk untuk membuat tabelnya itu. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan membuat tabelnya, yaitu apa aja yang kita buat nanti di sana, tabel apa aja itu, serta bagaimana kode-kodenya. Nah, kalau kita membuat tabel dalam MySQL ini, nanti atau di CMD-nya ini, nanti kita akan mengetik di sini dengan kode create table. Create table apa? Nah, kita akan membuat tabel kategori buku, misalkan tabel kategori underscore buku. Kenapa harus pakai underscore? Karena itu akan jadi penghubung nanti. Kalau spasi itu nggak bisa dia nanti dia error. Kemudian kalau udah, tinggal kita buka kurung. Apa fungsi buka kurung ini? Buka kurung ini nanti fungsinya itu untuk jadi pembuka, yaitu pembuka data dalam sebuah tabel kategori buku ini. Kemudian sesudah kita enter, nanti setelah kita buat buka kurung tadi, terus kita enter, nanti muncul tanda panah. Nah, tanda panah ini kita isikan dengan data yang ada dalam kategori buku itu. Contohnya seperti misalkan ID kategorinya. Kategori dengan tipe data integer. Auto insert. Bentar, lupa underscore-nya. Insert primary key, taruhin koma. Dan selanjutnya di row yang kedua atau bars yang kedua, nama kategori. Nama kategori dengan tipe data varchar. Nah, apa fungsi varchar ini? Kalau varchar ini, kalau kita ngoding nanti itu teks itu berbentuk teks. Kalau di bahasa pemrograman seperti Python atau HTML atau yang lain itu kan tipe datanya itu kalau memakai teks itu namanya string. Kalau angka itu berbentuk integer namanya. Kemudian kita taruhin di sini jumlah katanya itu per kata. Berapa jumlah yang bisa diakses nanti. Misalkan contohnya di sini 40 misalkan. Tutup kurung. Kemudian setelah itu kalau emang udah segini cukup datanya, tinggal kita tutup dengan tutup kurung. Kemudian kita titik koma sebagai penutupnya. Kemudian tinggal kita enter. Kenapa ini? Coba kita ulang. Kita coba copy paste. Nah, ini baru bisa. Lupa di sini tadi yang i-nya ini double. Soalnya kalau kita ngoding di sini di CMD ini, kalau salah satu aja huruf itu kayak udah fatal banget, harus ulang dari awal, harus error dulu. Makanya kita harus belajar untuk teliti lagi dalam mengetiknya. Terus kalau udah kita isikan dengan data-datanya,
Nah, sini misalkan contohnya. Nah, kemudian kalau kita mau menampilkan sebuah strukturnya itu, nanti kita tinggal bagaimana maksudnya itu bagaimana nanti kalau kita mau munculkan tabel-tabelnya itu kayak gimana, dan apa aja data-data yang udah kita tambahin itu apakah udah tertera atau enggaknya gitu. Nah, tinggal kita ketik di sini des kategori buku sesuai sama nama tabelnya itu, kategori buku. Kemudian tinggal kita titik koma, tinggal kita enter. Nah, nanti muncul kayak gini nanti di sini. Nah, di sini kan udah tertera di sini ID kategorinya apa, terus nama kategorinya, terus auto environment, terus primary key-nya ini udah tertera. Apa sih masa primary key ini? Primary key ini untuk membedakan dia dengan tabel-tabel yang lain. Nah, sama juga halnya dengan tabel-tabel yang lain. Sama juga pembuatannya itu. Yang membedakannya itu nanti jumlah datanya itu. Misalkan di sini kan cuma dua doang kan di sini datanya itu. Nanti kalau kita tambahin sama aja, tinggal koma doang. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini udah saya buatin yang versi semua tabelnya. Nah, ini dia data-data yang sudah saya siapkan tadi, Nah, di sini sebenarnya sama saja ya, cara membuatnya itu, baik itu dari segi misalkan kalau mau membuat tabel, tinggal kita pakai create table. Terus apa nama tabelnya itu, misalkan di sini contohnya kita membuat tabel buku, misalkan tinggal kita tambahin di sini create tabel buku. Nah, kemudian sama aja sebenarnya, isi-isinya juga sama. Misalkan kayak di sini kan seperti yang saya bilang tadi, ID kategori, nama kategori. Di sini ada isinya, di buku itu ada ID buku, terus judul buku, pengarang, penerbitnya, apa yang ada dalam buku tersebut. Nah, kemudian contohnya di sini, kemudian ID buku di sini kan udah tertera di situ tipe datanya. Misalkan kalau kita mau mau melihat tabelnya itu kayak gimana, tinggal kita pakein di sini deskripsi bukunya. Bagaimana bentuk tabel bukunya, tinggal kita pakai kode yang ini. Kemudian selanjutnya apa sih maksud yang di sini kan ada tipe data, tipe apa ini? Tipenya itu. Misalkan contohnya di sini ID buku, tipe datanya itu kan integer. Apa maksudnya integer ini? Ini ID-nya itu berbentuk angka nanti di sana. Soalnya kalau pakai integer itu biasanya dia berbentuk angka. Beda lagi kalau varchar. Kalau varchar dia itu bentuknya teks nanti kayak huruf-huruf gitu. Nah, kemudian di sini udah tertera di sini dia udah ke akses atau enggak. Nah, kemudian key-nya itu. Terus di sini pri ini maksudnya primary key itu. Primary key itu maksudnya itu dia kayak emang udah jadi pembedanya. Misalkan buku ini, misalkan buku novel. Buku novel itu adalah buku dia mempunyai primary key itu, dia kayak jadi pembeda dari buku yang lain. Misalkan buku si A dengan buku si B. Terus yang buku si A ini dia mempunyai primary key dia kayak ada penandanya, warna itu kayak beda, terus berbeda lagi dengan buku B gitu, dengan bentuknya yang kayak gimana. Terus itu kayak jadi identitas atau jadi pembedanya gitu, jadi dari buku yang lain. Kemudian lanjut, sebenarnya sama aja di sini. Dari bentuk tabelnya, deskripsi anggota, misalkan di sini kan kita kita membuat tabel anggota. Terus bagaimana cara menampilkan tabelnya itu sama aja. Kemudian di sini yang jadi pembedanya yaitu bagaimana cara kita menambahkan sebuah row. Kan contohnya di sini kita pakai alt. Kalau kita mau menambahkan data atau menambah row dalam sebuah tabelnya itu kayak gini caranya, dengan cara menambahkan alter table.
misalkan alter table anggota. Pada tabel anggota kita akan menambahkan email, misalkan di sini kita tambahkan terus anggota, kemudian nanti kita kalau udah di sini kita tinggal enter. Kemudian di sini ada tanda panah sama kayak yang tadi yang pertama itu. Terus kita tambahin datanya itu. Kita tambahin data apa nanti di sana. Kita pakai add email varchar. Kemudian nanti akan bertambah di sini emailnya, datanya yaitu data email yaitu varchar 100. Ya, nah, semuanya kan kalau data anggota di sini kan kalau di atas itu ndak ada kan, ndak ada anggotanya. Mana tabel anggota. Nah, di sini cuman ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat, nomor HP doang. Belum ada emailnya. Nah, di sini kita taruhin sini email dengan menggunakan alter table add email gitu. Nah, kemudian sama aja untuk menampilkan datanya itu pakai deskripsi. Bukan yang ini, yang di atas ini. Sama juga deskripsi anggota. Misalkan kalau kita mau menampilkan tabel anggotanya itu kayak gimana nanti kalau udah, apakah dia udah bertambah atau enggak. Nah, kemudian selanjutnya rename table. Di sini apa maksud rename table itu? Rename table itu maksudnya itu kita ingin mengganti nama tabelnya itu. Misalkan contohnya tabel petugas. Kan udah kita ketik tadi kan di atas ada namanya tabel petugas. Nah, kemudian tabel petugas itu kita ganti namanya dengan tabel admin. Otomatis kita pakai rename. Rename itu mengganti artinya. Nah, mengganti namanya. Misalkan rename table. Kita mau mengganti tabel petugas menjadi tabel admin. Tuh. Dan tinggal kita kemudian kita munculkan apakah dia sudah berubah atau enggak. Misalkan kalau kita udah tampilkan kalau kita udah ganti itu otomatis kita nanti kalau mau memanggilnya itu kita tidak memerintahkan deskripsi yang petugasnya itu, melainkan kita pakai deskripsi admin. Karena kenapa? Karena kan udah berganti gitu. Bukan tabel anggota, bukan tabel petugas lagi, melainkan tabel admin. Otomatis kita mau menampilkan tabel adminnya itu kayak gini, deskripsi admin titik koma. Nah, kemudian muncul kayak gini nanti. Nah, kemudian lanjut. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menambah data dalam sebuah tabelnya itu. Misalkan contohnya di sini, kalau kita mau menambahkan data itu pakai insert itu kategori buku. Misalkan kita mau menambahkan data dalam kategori buku. Misalkan di sini kategori buku ini kan di situ kan udah kita tulis, kita buat pertama itu tabel kategori buku dengan dengan data nama kategori. Di situ di dalam nama kategori itu nanti ada datanya. Misalkan di sana ada buku novel, buku teknologi, buku pendidikan, misalkan itu datanya. Kemudian kalau kita mau menampilkan datanya itu udah ada apa belum dalam tabel tersebut. Nah, kemudian kita tinggal pakaiin, bukan kalau di sini kita nggak pakai deskripsi lagi, melainkan kita pakai select from. Itu pakainya untuk menampilkan data yang ada dalam tabel tersebut. Nah, misalkan select from kategori buku. Soalnya kan di sini kan kita pakai kategori buku di sini kan, otomatis sini juga gitu. Nah, nanti akan terlihat di sana ID kategori 1 2 3, nama kategorinya kan kita udah isi nama novel, teknologi, pendidikan. Nah, kemudian nanti akan tertera di sana ada ada buku novel, ada buku teknologi, ada buku dalam kategori pendidikan gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir di sini kita akan menghapus datanya itu. Misalkan bagaimana caranya, yaitu dengan menggunakan delete from. Delete itu kan
udah identik banget dengan menghapus gitu. Kalau misalkan kalau di keyboard itu kan ada tulisan delete, kan itu fungsinya untuk menghapus suatu data. Misalkan di sini kita pakai delete from anggota. Misalkan kalau kita mau menghapus ID anggota, itu ini pakainya delete from anggota dalam tabel anggota. Artinya itu saya ingin menghapus sebuah data dalam tabel anggota. Misalkan contohnya where ID anggota, itu yang ingin kita hapus. Kemudian nanti munculnya kayak gini. Kalau kita mau menampilkannya itu pakai select from, sama kayak yang tadi, select from anggota. Nanti kalau udah kalau kita udah kayak gini, terus kalau udah kita enter, nanti munculnya kayak gini, empty set. Kalau udah muncul kayak gini, otomatis dia udah kehapus datanya itu. Gitu. Pergi ke bagian SMPP-nya itu, kan ke sini. Nah, nanti kita masuk ke bagian admin. Nah, nanti akan muncul di sini nama sistemnya kita itu. Nah, ini kan punya kita tadi. Nah, di sini udah tertera di sini. Seperti tabel-tabel kita, misalkan tabel admin. Nah, misalkan tabel admin itu apa aja gitu. Kalau mau tambahkan apa aja di sini. Kemudian selanjutnya Nah, kalau kita mau ekspor nanti muncul di sini. Kita mau ekspor yang sistemnya ini. Ke sini dia kalau mau mencakup semuanya ini harus tekan yang ini. Biar muncul nanti pas ekspornya itu nanti akan mencakup semuanya gitu. Kemudian di sini kan udah tertera di sini. Tuh, filenya formatnya apa? SQL kan. Nah, bisa juga berbentuk PDF, bentuk apa nanti. Untuk kalau mau kita ekspor hasil codingan kita itu. Kan di sini kan udah tertera. Tadi kita buat kategori buku, tabel peminjaman, tabel admin itu yang tadi itu anggota buku itu. Kemudian tinggal kita ekspor di sini. Nah, udah kan otomatis nanti udah jadi. Itu akan otomatis tersimpan di folder kalian masing-masing. Gitu. I just had to let you know you're